Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mino, NIM 1903059. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan pada respirasi. Untuk pemeriksaan respirasi yang pertama adalah ICBT, dan untuk poin yang pertama yaitu breathing control. Nah, tujuan dari breathing control ini adalah untuk kita melihat apakah pola pernapasan pasien itu normal atau tidak. Untuk breathing control, kita memposisikan pasien itu senyaman mungkin. Nah, contohnya seperti ini. Kita menyuruh pasien untuk berbaring agar dia merasa nyaman. Kemudian untuk melihat breathing controlnya, contohnya seperti ini. Pak, coba bernapas seperti biasa, Pak. Nanti saya akan melihat pola napas Bapak. Coba bernapas, Pak. Oke, lagi. Nah, Pak, tadi ketika bernapas seperti itu, apakah ada keluhan atau tidak, Pak? Tidak ada. Nah, baik, Pak, akan saya periksa lebih lanjut lagi. Jadi, Pak, seperti ini. Saya akan menghitung 1 sampai 2, nanti Bapak akan menarik napas. Kemudian hitungan 3 sampai 5, Bapak menghembuskan napas ya. Oke. Siap. Mulai sekarang ya. 1, 2, hembuskan, 3, 4, 5. Diulang ya, ulang sekali lagi. Tarik nafas, 1, 2, hembuskan, 3, 4, 5. Jadi itu tadi contoh dari breathing control kepada pasien, di mana kita bisa melihat pola napas pasien apakah dia normal atau tidak. Jadi seperti itu. Untuk latihan berikutnya adalah TEE atau Technique Expansion Exercise. Nah, di mana pada teknik ini kita berfokus pada bagian apical, middle, dan lower. Selanjutnya untuk pengaplikasian TEE ini kita mulai pada bagian apical terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Pak, nanti ikuti instruksi saya ya. Oke. Nah, kita melakukan menekan pada bagian apical. Nanti Bapak bernapas, fokuskan napasnya masuk ke area yang saya pegang ya. Coba bernapas, Pak. Tarik napas, hembuskan, tarik napas, hembuskan, tarik napas, hembuskan. Oke, setelah bagian apical, kemudian bagian middle. Nah, bagian middle sama seperti tadi. Contohnya seperti ini. Nanti difokuskan pernapasannya di sini ya. Tarik napas, hembuskan, tarik napas, hembuskan, tarik napas, hembuskan. Jadi seperti itu. Kemudian pada bagian lower juga sama. Fokuskan di sini. Tarik napas, hembuskan, tarik napas, hembuskan. Oke. Jadi seperti itu. Kemudian untuk latihan ini kita berikan sebanyak 8 kali pengulangan. Kemudian untuk latihan selanjutnya adalah latihan huffing. Nah, pada latihan ini kita memberikan exercise kepada pasien dengan cara menarik napas, kemudian dihembuskan secara cepat. Sebelum memberikan ke pasien akan saya contohkan terlebih dahulu. Pak, coba perhatikan saya terlebih dahulu ya. Jadi seperti ini, Pak. Nanti kita menarik napas seperti ini. Setelah menarik napas, kemudian kita hembuskan secara cepat. Seperti itu. Coba ya. Oke. Baiklah, akan saya contohkan sekarang. Pak, nanti ikut seperti saya tadi ya. Tarik napas, hembuskan. Lagi, tarik napas, hembuskan. Nah, jadi seperti itu untuk latihan huffingnya. Selanjutnya adalah postural drainase. Nah, untuk pada bagian ini kita memposisikan pasien seperti ini. Kemudian perlu diperhatikan juga pasien harus serileks mungkin. Bapak rileks, sudah nyaman dengan posisi seperti itu. Oke, baik. Kemudian kita memberikan tapotemen atau tepukan pada apikal.
Setelah tapotemen itu kemudian kita berikan vibrasi atau getaran. Contoh seperti ini, relax ya Pak. Kita berikan tapotemen bagian apikal seperti ini. Selanjutnya setelah tapotemen kemudian vibrasi atau getaran seperti ini. Jadi seperti itu untuk postural drainase. Kemudian untuk bagian middle kita memposisikan pasien seperti ini. Nah, sama seperti tadi, pasien kita suruh untuk serileks mungkin dengan disangga. Oke, relax Pak, relax. Nah, kemudian sama di tapotemen, dikasih tapotemen sama vibrasi tadi. Contoh seperti ini. Nah, ini untuk yang tapotemen. Kemudian yang vibrasi seperti ini. Jadi seperti itu untuk bagian middle. Selanjutnya tapotemen atau dan juga vibrasi pada bagian segmental lateral, bagian lobus tengah. Nah, posisi pasien seperti ini. Kalau bisa sebisa mungkin untuk kakinya diberi sanggahan agar posisi kaki ini lebih tinggi dari jantung. Kemudian tujuan dari tapotemen dan vibrasi ini adalah untuk mengeluarkan sputum atau dahak. Nah, contoh seperti ini di bagian kanan ekstra. Tapotemennya seperti ini. Pasien serileks mungkin, relax. Kemudian dikasih vibrasi seperti ini. Jadi tadi itu untuk bagian segmental lateral lobus bagian tengah. Selanjutnya kita berikan tapotemen dan vibrasi itu pada bagian segmental basal anterior pada lobus bawah. Contoh seperti ini. Jadi kita berikan tapotemen seperti ini. Kemudian vibrasi. Untuk postural drainase berikutnya kita berikan pada bagian trakea, di mana posisi pasien kita posisikan seperti ini. Kemudian kita kasih tapotemen di area trakeanya seperti ini. Relax Pak, relax. Oke, kemudian vibrasi juga seperti ini. Nah, itu tadi bagian trakea. Jadi seperti itu. Kemudian postural drainase berikutnya kita berikan pada segmen apikal lobus bagian atas. Jadi posisi pasien kita posisikan seperti ini, dikasih sanggahan. Kemudian pasien kita suruh untuk relax. Kemudian diberikan tapotemen seperti ini. Kemudian setelah tapotemen kita berikan vibrasi seperti ini. Jadi seperti itu untuk bagian segmental apikal pada lobus atas. Selanjutnya postural drainase pada bagian lobus superior bawah kiri. Nah, jadi posisi pasien seperti ini, kemudian diberikan tapotemen di bagian segmental superior lobus bawah bagian kiri seperti ini. Kemudian diberikan vibrasi. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk postural drainase berikutnya ada pada bagian segmental interior lobus stingura seperti ini. Kasih tapotemen terlebih dahulu. Jadi seperti ini. Kemudian vibrasi. Jadi seperti itu. Selanjutnya pada bagian segmental posterior lobus bawah.
Jadi diberikan tapak teman seperti biasa. Setelah tapak teman, vibrasi. Contoh seperti ini. Tapak teman, kemudian vibrasi. Jadi seperti itu untuk bagian segmental posterior lobus bawah. Perlu diingat, sebelum melakukan postural drainase, sebaiknya kita itu memberikan IR terlebih dahulu agar sputum pada paru-paru pasien itu mencair. Jadi ketika kita memberikan tapak teman dan vibrasi, maka sputum tersebut lebih mudah untuk kita keluarkan. Untuk latihan berikutnya adalah latihan batuk efektif. Nah, untuk latihan batuk efektif ini di mana batuknya itu dilakukan sebanyak 2 kali. Nah, sebelum diberikan kepada pasien, maka dari fisioterapis itu sendiri memberikan arahan dan contoh. Jadi seperti ini, Pak, nanti Bapak tarik nafas terlebih dahulu, bernapas secara normal. Kemudian saat Bapak menarik nafas, kemudian dihembuskan. Setelah dihembuskan, tarik nafas, kemudian dibatukan sebanyak 2 kali. Nah, contohnya seperti ini, Pak. Jadi kita tarik nafas terlebih dahulu, bernapas secara normal, posisi badan rileks. Contoh seperti ini. Hembuskan, tarik lagi, kemudian batukan. Nah, ketika batuk itu Bapak jangan untuk menarik napas dalam lagi. Kenapa Bapak tidak disarankan untuk menarik napas lagi? Dikarenakan nanti sputum atau dahak itu bisa masuk ke dalam paru-paru lagi. Jadi seperti itu. Coba Pak kita contohkan. Jadi seperti ini. Bapak rileks. Setelah rileks, tarik nafas, bernapas secara normal, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, batuk 2 kali. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita ulang lagi, Pak, sekali lagi, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, batuk. Jadi seperti itu. Nah, itu tadi adalah latihan batuk efektif. Kemudian untuk latihan berikutnya adalah latihan pernapasan atau breathing exercise. Nah, untuk breathing exercise ini ada 3 tahapan. Nah, untuk tahapan yang pertama adalah deep breathing atau pernapasan dalam. Nah, posisi pasien kita suruh berbaring, kemudian Bapak rileks Bapak. Kemudian setelah pasien rileks, nanti Bapak bernapas dalam. Nah, bedanya apa antara breathing exercise bagian deep breathing dengan breathing control tadi? Nah, kalau untuk breathing control itu adalah pernapasannya itu secara normal. Nah, sedangkan untuk yang deep breathing ini si pasien bernapas secara dalam. Nah, contoh seperti ini. Pak, nanti hitungan 1 sampai 3 Bapak tarik napas yang dalam. Kemudian hitungan 4 sampai 8 Bapak hembuskan. Jadi seperti itu. Contohnya seperti ini. Yuk Pak, kita mulai. Hitungan 1 sampai 3, tarik nafas dalam. Oke. Tarik nafas Pak. 1, tarik nafas. 1, 2, 3. Kemudian hembuskan. 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita ulang. Diulang lagi ya Pak. Tarik nafas Pak. 1, 2, 3, hembuskan. 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi itu adalah latihan deep breathing. Nah, untuk latihan deep breathing ini bisa juga kita kombinasikan dengan SMI atau spend mass inspirasi. Nah, di mana pada bagian pernapasan dalam atau hitungan yang ketiga kita tahan napas pasien selama 2 detik, kemudian setelah ditahan dihembuskan. Contoh seperti ini, Pak, nanti pada hitungan ketiga Bapak hitungan 1 sampai 3 Bapak tarik napas, kemudian di pause selama 2 detik atau ditahan 1, 2 ditahan, kemudian dihembuskan seperti yang tadi. Contoh seperti ini. Mulai Pak. Tarik nafas Pak.
1, 2, 3, tahan. 1, 2, hembuskan. 4, 5, 6, 7, 8. Jadi itu merupakan kombinasi antara deep breathing dan SMI. Kemudian deep breathing yang tadi bisa juga kita kombinasikan dengan latihan seperti ini. Seperti ini. Ketika pasien menarik nafas, maka tangan akan terangkat ke atas. Kemudian ketika pasien menghembuskan, tangan ikut turun ke bawah. Seperti ini. Bisa ya Pak? Ayo Pak, kita mulai. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Jadi itu kombinasi untuk di breathing tadi. Untuk breathing exercise selanjutnya adalah diafragma exercise. Nah, Bapak relax, posisi pasien seperti ini, berbaring, relax. Kemudian tangan kita, tangan fisioterapis di bagian perut atau diafragma pasien. Kemudian pasien diminta untuk bernapas. Pak, nanti bernapas fokuskan ke tangan saya ya. Oke, tarik napas. Hembuskan. Ini posisi dada Bapak diusahakan. Posisi dada Bapak diusahakan serileks mungkin. Oke, diulang. Tarik nafas Pak. Fokus pada tangan saya. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Nah, itu tadi exercise diafragma atau diafragma exercise seperti itu. Untuk latihan yang ketiga adalah push breathing. Nah, untuk latihan ini pasien kita suruh untuk bernapas dalam seperti biasa, seperti yang tadi, bernapas dalam, kemudian dihembuskan melalui mulut. Nah, ketika menghembuskan itu bibir pasien agak dimajukan sedikit. Contoh seperti ini, lihat saya Pak. Nanti ketika bernapas dalam, kemudian hembuskan seperti ini. Dihembuskan melalui mulut. Oke Pak. Tarik nafas Pak, tarik nafas. Hembuskan melalui mulut. Nah, seperti itu. Lagi, tarik nafas. Hembuskan. Jadi seperti itu. Selanjutnya untuk latihan yang terakhir, nanti Bapak diusahakan untuk menahan nafas semampunya Bapak aja ya. Nanti ketika Bapak menarik nafas kemudian ditahan, setelah ditahan ketika Bapak merasa sudah tidak kuat lagi silahkan dihembuskan. Oke, seperti itu ya Pak. Oke, jadi contohnya seperti ini. Tarik nafas, tahan semampu Bapak. Ketika Bapak sudah tidak kuat untuk menahan nafas, silahkan dihembuskan. Oke. Nah, kemudian Bapak relax, atur napasnya Pak, atur pola napas, diatur menapas seperti biasa. Kemudian diulang lagi. Tarik napas, relax. Tahan semampu Bapak. Nah, untuk latihan ini 5 menit. Oke, relax lagi Pak, tarik napas seperti biasa. Agar relax, napas seperti biasa. Relax. Tarik napas, tahan. Oke, relax Bapak. Jadi seperti itu untuk latihan yang terakhir. Sekian video saya, semoga bermanfaat. Kemudian apabila saya banyak yang salah, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi karena keterbatasan ilmu saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.